Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hatilah dalam mengerjakan sholat. Ternyata sholat seperti ini dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Kebiasaan sholat yang salah seperti ini harus dihilangkan. Segera rubah menjadi sesuai rukun agar tidak dibenci oleh Allah dan Rasulullah SAW. Allah dan Rasulullah sudah mengingatkan melalui dalil dan hadis untuk tidak mengerjakan sholat seperti ini. Dalam 5 rukun Islam, sholat adalah rukun pertama yang wajib dikerjakan meskipun berada pada kondisi yang tidak memungkinkan. Sholat adalah hal yang wajib dikerjakan. Meskipun tidak bisa berdiri, maka dibolehkan untuk duduk, berbaring, bahkan bisa dikerjakan dengan hati. Karena itu sangatlah tak logis apabila seseorang mengaku beriman kepada Allah, namun meninggalkan ibadah yang berfungsi sebagai tiang agama. Sekalipun sholat merupakan tiang agama, ternyata ada beberapa jenis sholat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ajaran Islam, sholat bukan lagi ibadah yang perlu dipertanyakan tentang status hukumnya. Di berbagai dalil Al-Quran maupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulullah SAW telah menetapkan dengan jelas. Sudah ditetapkan mana sholat yang wajib dan sunnah. Namun meski demikian masih banyak yang menyepelekan sholat. Rasulullah bersabda, inti dari segala perkara adalah agama Islam dan tiang penopangnya adalah sholat. Hadis riwayat Tirmizi. Meskipun sholat merupakan tiang agama, namun bagi segelintir muslim saat ini, kedudukan tersebut kerap kali dianggap enteng. Alhasil, sholat yang seharusnya mampu mendatangkan pujian dari Allah, justru berubah menjadi ibadah yang sangat dibenci Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana tidak, esensi utama dalam sholat adalah mencari ketenangan dan kekhusyukan. Mengerjakan sholat harus dengan ketenangan dan kekhusyukan, atau yang biasa disebut dengan tumakninah. Sholat tanpa tumakninah bisa menghilangkan ruh dari sholat itu sendiri. Parahnya, sholat yang seperti cacing kepanasan atau terburu-buru tanpa menyertai tumakninah sering terjadi di sekitar kita. Ada hadis yang perlu kita ketahui di mana Rasulullah pernah mengibaratkan orang yang sholat tanpa tumakninah sama dengan kejahatan seperti seorang pencuri. Rasulullah bersabda, sejahat-jahat pencuri adalah orang yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Beliau menjawab, orang yang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Kondisi yang dijelaskan dari hadis ini ternyata berangkat dari pengalaman Rasulullah bersama para sahabatnya. Hari itu setelah Rasul selesai sholat berjamaah, tiba-tiba seseorang laki-laki masuk ke dalam masjid dan langsung mengerjakan sholat sendirian. Anehnya ketika sholat, laki-laki itu melakukan gerakan rukuk dan sujud tanpa disertai jeda. Melihat hal itu, Rasulullah kemudian berkata di hadapan para sahabatnya, apakah kalian menyaksikan gerakan sholat laki-laki tersebut? Barang siapa yang semasa hidup melakukan sholat seperti itu, maka dia meninggal tidak dalam keadaan Islam. Tak berhenti sampai di situ, di hadapan para sahabat, Rasul juga mengatakan, model ibadah seperti itu ibarat seperti burung gagak yang sedang mematuk. Atau seperti orang lapar yang hanya makan sebutir atau 2 butir biji kurma tanpa pernah merasakan kekenyangan. Dalam buku Agar Sholatmu Makin Khusyuk karya Syekh Muhammad Sholeh Al-Munajib, dijelaskan salah satu dosa yang mengerjakan sholat adalah tidak memperhatikan rukun sholat yaitu tumakninah. Memang tidak ada yang bisa menyangkal tentang perkara diterima atau tidaknya suatu amalan hanyalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebagai umat muslim, kita juga harus mengetahui bahwa ibadah-ibadah yang telah ditetapkan rukunnya tak bisa diubah atau dilanggar. Itulah sholat yang dibenci oleh Allah dan Rasulullah. Kita harus lebih berhati-hati memperhatikan rukunnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.